Jam gadang, ya siapa sih yang nggak tahu dengan menara jam satu ini? Ya, ini adalah jam gadang, terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Oh ya, menara jam ini udah dinobatkan sebagai menara jam paling besar di Indonesia. Keren bukan? Oh iya, ngomong-ngomong, gimana sih secara jam gadang ini dibangun? Mari kita bahas setelah jeda iklan berikut. Yo, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe dulu kita Atsela TV guys ya. Kita menuju angka 500 subscriber ya. Oke. Jangan lupa untuk like juga, share video ini, komen. Oke, bye-bye. Oke, mungkin kita bahas bentuk strukturnya dulu ya. Jam gadang memiliki tinggi 26 meter. Ukuran dasar bangunan jam gadang yaitu 6,5 x 6,5 meter. Ditambah dengan ukuran dasar tangga selebar 4 meter. Sehingga ukuran dasar bangunan keseluruhan adalah 6,5 x 10,5 meter. Bagian dalam menara jam terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut digerakkan secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam yaitu Forman Rellinghausen. Forman adalah nama belakang pembuat jam Bernhard Forman. Sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Jam gadang mulai dibangun pada tahun 1926 hingga 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rockmaker, sekretaris kota atau controller for the Kok yang sekarang menjadi kota Bukit Tinggi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Arsitek menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Kota Gadang, sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigiameh. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden atau setara sekitar 23 miliar lah. Biaya yang untuk ukuran waktu itu tergolong fantastis. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andreas Cornelis de Graeff pernah mengadakan kunjungan ke Fort de Kock dan meninjau pembangunan jam gadang. Menurut sebuah sumber, jam gadang selesai pada tahun 1932. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awalnya didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya, yakni agar orang Kurai, Banu Hampu, sampai Sarik Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Dan pada masa pemerintahan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Dan terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau. Tapi, apakah kamu sadar bentuk angka 4 Romawi jam gadang terlihat berbeda dari angka Romawi yang lain? Ya, yang biasa kita lihat itu. Angka 4 Romawi jam gadang berbentuk 1 yang dibuat jadi 4, bukan seperti bentuk 1 dan V. Ya, ternyata ada sejarah loh di balik itu semua. Gimana sih sejarahnya? Sebenarnya pada masa lalu, penulisan angka 4 dalam angka Romawi sempat ditulis sebagai 1 yang dibuat jadi 4 kali. Penulisan seperti itu merupakan permintaan dari seorang raja bernama Raja Louis. Konon kala itu sang raja minta dibuatkan jam, tapi tidak menyukai angka 4 yang ditulis sebagai 1 dan V. Ia ingin angka tersebut dituliskan sebagai 1 yang dibuat jadi 4 kali, dengan alasan menjaga keseimbangan dengan angka Romawi yang lainnya. Maka itu, angka 4 pada jam gadang bisa jadi bukan sebuah kekeliruan atau kesalahan. Itu karena jam gadang dibuat oleh seorang ahli dari Amerika dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda. Oh iya, mesin jam gadang merupakan mesin yang serupa dengan mesin Big Ben loh. Ya, Big Ben yang ada di Inggris. Dan mesin itu hanya ada 2 di dunia, sehingga keduanya sering dikenal sebagai jam kembar. Nice.
Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak Jam Gadang. Setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang, pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali sangsaka merah putih di puncak Jam Gadang bernama Marakarma. Pada masa pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 sampai dan 1961, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia, ketika itu masih bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, dengan pasukan PRRI di bawah Jam Gadang. APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat lalu dijejerkan di halaman Jam Gadang. Ya, dulu di sekitar Jam Gadang terdapat sebuah taman bernama Wirasakti. Jam Gadang sempat ditutup dengan dibalut kain marawa pada malam pergantian tahun baru 2008 dan 2009. Alasan penutupan untuk mengurangi kerumunan dan pengunjung di pelataran Jam Gadang yang berpotensi terjadinya tindak kriminal dan korban jiwa. Jelang pergantian tahun 2021, Jam Gadang kembali ditutup dengan kain putih untuk mencegah kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Renovasi terakhir dilakukan pada Jam Gadang adalah pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Ya, renovasi tersebut diresmikan tepat pada ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262 pada tanggal 22 Desember 2010. Ya, 2018, kawasan Jam Gadang direvitalisasi oleh pemerintah. Pengerjaannya memakan biaya 18 miliar rupiah dan rampung pada Februari 2019. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.